Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 5 mata kuliah blockchain. Di sini kami mengambil topik yaitu sistem verifikasi sertifikat berbasis digital dengan blockchain. Pada kesempatan kali ini kami beranggotakan 4 orang. Kami akan memperkenalkan nama satu persatu. Yang pertama saya Nurmansyah dengan NIM 242210016. Selanjutnya di sebelah saya ada Baik, perkenalkan nama saya M. Abdul Majid Habis dengan NIM 242210007. Lalu Dan di sebelah kiri saya Arya Nadiem Putra Taranapu dengan NIM 2421009. Saya Ivoni Mulati Onot dengan NIM 24221012. Oke, kami di sini akan lanjut dengan membahas codingan, masing-masing coding, dan juga kita akan membahas hasil outputnya. Oke, lanjut ke video berikutnya kawan. Oke, semuanya di sini kami menggunakan Google Colab sebagai tempatnya ya, tempat pemrograman. Jadi kita menggunakan bahasa pemrogramannya yaitu bahasa Python. Nah, dalam konsepnya sederhana ini, jadi sertifikat itu akan terbit. Sertifikat yang terbit akan dibungkus ke dalam sebuah blok. Nah, lalu blok-blok ini nanti akan saling terikat, membentuk rantai yang tidak terputus. Kita bisa melihat ya, ini ada codingan yang lumayan panjang juga. Selanjutnya, pembahasan codingan selanjutnya akan dibahas oleh Mas Hafiz. Silahkan Mas Hafiz. Oke, terima kasih kepada pembicara ke-1 yaitu Kak Nurmansyah. Nah, di sini sekarang saya akan menjelaskan codingan di bagian fungsi initnya. Nah, nanti di fungsi init ini setiap blok memiliki properti penting seperti indeks nomor, times stem, dan data yang berisi detail sertifikat seperti nama mahasiswa dan hash PDF asli, serta previous hash untuk mencatat jejak blok sebelumnya. Nah, kunci keamanan blockchain ada di metode calculate hash ini, ya, yang dimana semua informasi di dalam blok diubah menjadi format JSON string, lalu dicetak menggunakan algoritma kriptografi SHA-256. Nah, nanti hasilnya adalah deretan karakter unik hash. Jika ada satu huruf saja di dalam data sertifikat yang berubah, otomatis hasil hashnya akan berubah total. Nah, selanjutnya itu bagaimana sih blok-blok ini digabungkan sehingga bisa menghasilkan output yang sesuai. Nah, nanti pembahasan ini akan dibahas oleh teman saya yaitu pembicara yang ketiga. Kepada Ivoni dipersilakan. Oke, sekarang kita masuk ke kelas blockchain. Jadi, pada bagian ini, rantai itu dikelola. Saat sistem pertama kali berjalan, kita akan membuat cryptgenesis block, yaitu blok nomor 0 sebagai fondasi awal rantai. Jadi, ketika ada sertifikat baru yang ingin diterbitkan, kita menggunakan fungsi add block. Jadi fungsi ini otomatis mengambil hash dari blok terakhir. Selanjutnya kita akan memasukkannya ke properti hash blok baru. Lalu menghitung hash barunya sebelum dimasukkan ke dalam daftar rantai atau lalu menghitung hash barunya sebelum dimasukkan ke dalam daftar rantai atau self chain. Lalu bagaimana cara mendeteksi kecurangan? Kami di sini membuat fungsi isChain valid. Fungsi ini akan melakukan perulangan atau looping untuk memeriksa dua hal. Jadi yang pertama itu apakah hash block saat ini masih cocok dengan datanya, dan yang kedua apakah link atau tautan ke blok sebelumnya tidak terputus.
Jika ada yang tidak beres, maka sistem akan langsung memberikan peringatan. Jadi selanjutnya akan melihat skrip ini bereaksi. Mari kita akan selanjutnya untuk melihat skrip ini bereaksi akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, langsung kita lihat di bagian eksekusi sistem verifikasi sertifikat berbasis blockchain yang akan menjadi output utama di praktikum kali ini, yaitu kita akan menerbitkan sertifikat atas nama Andi Pratama untuk kursus data science dasar seperti yang kita lihat di output tadi. Kemudian sertifikat akan berhasil terbit dengan hash unik yang panjang. Saat ini kita uji keabsahan sistem pertama kali menggunakan is_can_valid, yaitu statusnya bernilai true, artinya rantai kita aman dan valid. Tapi apa yang terjadi kalau ada peretasan atau pihak tidak bertanggung jawab untuk yang mencoba mengubah nama Andi di database menjadi Budi palsu? Di poin nomor 4 kita menyimulasikan manipulasi data tersebut. Begitu sistem melakukan verifikasi ulang, fungsi validasi langsung mendeteksi ketidaksesuaian data pada blok 1 dan status validasi tes langsung berubah menjadi false. Nah, ini membuktikan bahwa sistem blockchain itu sukses mengembangkan data dari manipulasi. Itulah eksekusi sistem verifikasi sertifikat berbasis blockchain, dan dengan ini kita lihat hasil atau output proses penerbitan sertifikat dan verifikasi kesehatan rantai sertifikat dan pengujian indikasi manipulasi data itu sesuai dengan sistem yang sudah berjalan. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai pemanfaatan blockchain untuk verifikasi sertifikat. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.